Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita bertemu lagi untuk membahas materi baru, yaitu komponen-komponen darah. Nah, kira-kira apa saja komponen-komponen darah? Kemudian apa saja fungsinya? Apa karakteristiknya? Dan bagaimana bentuknya? Yuk langsung kita bahas. Selamat menyimak. Sebelum kita membahas mengenai komponen-komponen darah, terlebih dahulu kita akan membahas apa itu darah dan apa saja fungsi utama darah. Jadi, darah merupakan unit fungsional seluler pada tubuh manusia yang berfungsi untuk membantu proses fisiologis di dalam tubuh manusia. Jadi, darah ini memiliki beberapa fungsi utama, di antaranya itu sebagai pengangkut. Nah, darah ini berfungsi untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida, kemudian mengangkut hasil absorpsi usus, kemudian juga mengangkut sisa metabolik ke ginjal, paru-paru, usus, dan kulit. Kemudian mengangkut hormon, dan yang terakhir itu mengangkut metabolit. Selain itu, darah juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan asam dan basa dan keseimbangan air. Selain itu, juga darah berfungsi untuk pengatur suhu tubuh, pengatur metabolisme, pertahanan diri terhadap infeksi, dan koagulasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai komponen-komponen darah. Jadi, secara umum komponen darah itu ada dua. Yang pertama itu plasma darah, dan yang kedua itu sel-sel darah. Nah, sel-sel darah ini terbagi lagi menjadi tiga, yaitu eritrosit atau sel darah merah, leukosit atau sel darah putih, dan trombosit atau keping darah. Nah, di dalam tubuh manusia, kadar plasma darah itu sekitar 55%, dan kadar sel-sel darah itu sekitar 45%, yang terdiri dari 99% eritrosit dan kurang dari 1% leukosit dan trombosit. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai plasma darah. Jadi, plasma darah ini terdiri dari air, protein, dan partikel-partikel lain yang terdiri dari glukosa, karbohidrat, elektrolit, gas respirasi, nitrogen non-protein, dan lain-lain. Jadi, plasma darah ini memiliki beberapa fungsi, di antaranya untuk mengangkut sari-sari makanan, menyalurkan sel-sel darah, kemudian sebagai cadangan air untuk tubuh, untuk mencegah mengkerut dan tersumbatnya pembuluh darah, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sel-sel darah. Nah, yang pertama itu ada sel darah merah atau eritrosit. Eritrosit ini terdiri dari dua kata, yaitu eritros dan kitos. Eritros berarti merah dan kitos berarti ruang sel. Nah, karakteristik utama dari eritrosit ini adalah selnya berwarna merah. Warna merah pada sel ini dikarenakan adanya hemoglobin pada sel eritrosit. Eritrosit ini berfungsi untuk mengangkut zat makanan, oksigen, dan zat sisa metabolisme. Untuk bentuknya, mari kita lihat pada gambar berikut ini. Nah, berikut ini merupakan gambaran eritrosit jika dilihat di bawah mikroskop. Jadi, eritrosit ini berbentuk bikonkav, yaitu bentuk cakram dengan bagian tengah agak gepeng. Nah, bisa dilihat di sini bagian tengah yang agak terang itu menandakan dia berbentuk agak cekung. Jadi, bentuk ini berfungsi untuk mengoptimalkan pertukaran oksigen. Selain itu, eritrosit ini tidak memiliki inti, dan biasanya dalam 1 mm kubik darah itu terdapat kurang lebih 5 juta sel eritrosit. Selanjutnya ada sel darah putih atau leukosit. Jadi, leukosit ini terdiri dari dua kata, yaitu leukos yang artinya putih dan kitos yang artinya ruang sel.
Leukosit ini terbagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama ada yang berinti besar atau agranulosit dan yang berinti kecil atau granulosit. Untuk agranulosit itu terbagi lagi menjadi dua. Ada yang bergerak cepat atau limfosit dan ada yang bergerak lambat atau monosit. Nah, untuk yang granulosit itu terbagi menjadi tiga. Ada yang bersifat netral atau neutrofil, ada yang bersifat asam atau eosinofil, dan ada yang bersifat basa atau basofil. Untuk bentuk dari leukosit itu mari kita lihat pada gambar berikut ini. Nah, jadi ini gambaran leukosit jika dilihat dari mikroskop. Yang pertama tadi ada limfosit. Nah, ini limfosit. Jadi limfosit ini bentuknya seperti bola dengan diameter 6-14 mikron. Berinti 1 dan berfungsi untuk membentuk antibodi. Kemudian yang selanjutnya ada monosit. Nah, monosit itu yang ini. Jadi monosit ini intinya ada 1, kemudian bentuknya seperti kepal kuda atau ginjal dengan diameter 12-20 mikron dan sifatnya fagosit. Kemudian ada neutrofil. Nah, yang ini neutrofil. Neutrofil ini memiliki inti dan berukuran sekitar 8 mikron. Sifatnya fagosit dengan cara masuk ke jaringan yang terinfeksi. Yang selanjutnya itu eosinofil. Nah, yang ini eosinofil. Eosinofil ini memiliki inti, bersifat fagosit lemah, kemudian ukurannya sekitar 9 mikron dan berbentuk hampir seperti bola. Kemudian yang terakhir itu ada basofil. Nah, yang ini basofil. Basofil ini tadi sifatnya adalah basa, kemudian bentuknya bulat atau oval. Jadi, secara umum, leukosit ini bentuknya tidak tetap dan fungsinya untuk membunuh kuman atau fagositosis. Dalam setiap milimeter kubik darah itu terdapat 4.000 sampai 10.000 sel leukosit yang terdiri dari 62% neutrofil, 2,3% eosinofil, 0,4% basofil, 5,3% monosit, dan 30% limfosit. Sel darah yang terakhir itu ada keping darah atau trombosit. Trombosit ini memiliki fungsi yang penting, yaitu berperan dalam proses pembekuan darah. Nah, trombosit ini tidak memiliki inti dan dibentuk di sumsum tulang. Untuk bentuknya, mari kita lihat pada gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambaran trombosit jika dilihat di bawah mikroskop. Jadi, trombosit ini bentuknya itu tidak beraturan dan berukuran sekitar 2-4 mikron. Trombosit ini jumlahnya selalu berubah sekitar 150.000 sampai 400.000 per milimeter kubik darah. Nah, sekian video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video pembelajaran lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.